Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah memasuki sesi yang ke-13. Dan pada sesi yang ke-13 ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja dan manajemen kas. Dari gambar ini saya yakin kalian semua sering atau sudah pernah lah paling tidak melihat orang-orang yang berjualan seperti ini. Sebelum kita berbicara tentang perusahaan yang konteksnya pasti lebih tidak familiar, kita akan membahas gambar ini terlebih dahulu, dan saya harap ketika saya telah membahas gambar ini kalian kurang lebih bisa memahami yang ada di perusahaan itu sebenarnya juga sama seperti ini. Jadi ini adalah seorang pedagang yang menjual barang dagangannya di atas sebuah mobil. Maka bapak ini sebenarnya memiliki aset lancar. Aset lancarnya berupa apa? Kalau kita berbicara tentang aset lancar, ini biasanya dikategorikan sebagai modal kerja. Maka kaitannya adalah dengan pembahasan sesi 13 ini, yaitu memanage modal kerja. Sebelum kita tahu bagaimana cara memanage modal kerja, kita harus pahami ini dulu. Bapak ini memiliki aset atau modal kerja. Berupa apa? Yang pertama, mobil. Mobil yang dia miliki sendiri. Itu bisa kita sebut dengan kas karena miliknya sendiri. Kas itu bukti kepemilikan ya, yang sifatnya adalah berupa aset. Selain itu, dari gambar ini bapak ini memiliki barang dagangan. Maka barang dagangan ini juga merupakan aset bapak ini atau si pedagang ini, yang sering disebut dengan persediaan, di mana barang dagangan ini diperoleh pedagang ini dengan cara mengambil pinjaman dari pemasok. Maka itu artinya pedagang ini memiliki utang usaha. Selain punya aset, ternyata dia juga punya utang usaha. Dan ternyata barang dagangan bapak ini atau si pedagang ini dijual ke konsumen juga secara kredit. Jadi pedagang ini mendapatkan pinjaman, tetapi dia juga memberi pinjaman. Maka aset yang bapak ini miliki selain kas, kemudian selain persediaan, adalah piutang usaha. Oke, sekali lagi dari gambar ini saya jelaskan ada kas, ada piutang usaha, ada utang usaha, dan ada yang namanya persediaan. Di mana di dalam perusahaan pada umumnya atau sebanyak juga perusahaan yang memiliki aset itu berupa tadi sama ya, ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan. Satu lagi yang dimiliki perusahaan ada efek. Di mana aset yang mereka miliki ini, aset di dalam perusahaan ini tidak jarang juga dibiayai oleh yang namanya atau didanai oleh yang namanya utang usaha karena memperoleh dari pasokannya dengan pinjaman. Ingat kemarin saya pernah membahas justru perusahaan itu senang kalau pakai utang. Kenapa? Karena ROE-nya bisa tinggi. Selain itu, selain menyebabkan ROE-nya tinggi, nilai pajak yang dibayarkan akan lebih kecil dibandingkan dia ketika si perusahaan ini tidak menggunakan hutang. Di mana aset lancar ini harus dimanage atau dikelola dengan baik. Atau modal ini harus dimanage atau dikelola dengan baik. Kenapa? Karena tadi perusahaan punya utang usaha. Kalau si aset lancar yang nantinya akan mendatangkan sebuah keuntungan, karena namanya modal kerja itu harapannya akan mendatangkan keuntungan ya, tidak dikelola atau dimanage dengan baik, maka perusahaan tidak akan bisa mendanai aset lancarnya ini. Karena ingat tadi aset lancarnya ada beberapa yang berasal dari pinjaman. Ya. Maka tujuan untuk memanage modal kerja ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah dan bagaimana mendanainya. Tadi entah saya sudah bahas atau belum ya, tapi di dalam perusahaan itu aset lancar ada yang berupa efek. Efek itu apa, Bu? Efek itu surat berharga. Oke. Balik lagi,
apa sih tujuannya memanage atau mengelola aset lancar atau modal kerja itu? Tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui berapa jumlah modal kerja yang paling optimal dan bagaimana bisa perusahaan mendanai modal kerja tersebut agar optimal. Maka ketika kita ingin tahu berapa jumlah modal kerja yang paling optimal, kita harus tahu dulu siklus konversi kasnya itu berapa lama. Kalau kita berbicara tentang siklus, itu adalah kurun waktu yang terus berulang gitu ya, ada siklusnya. Nah, siklus konversi kas ini dapat diperoleh dari periode konversi persediaan ditambahkan periode penerimaan rata-rata dan dikurangi periode penangguhan utang. Ketika saya berbicara tentang periode, itu artinya satuannya adalah hari. Maka siklus itu karena tadi pengertiannya adalah kurun waktu, satuannya juga hari. Belum menjawab ya, menjawab apa? Tujuan memanage modal kerja tadi atau memanage aset lancar, karena tujuannya pengen tahu berapa jumlah modal yang paling optimal. Di mana modal kerja tadi terdiri dari persediaan, piutang, dan bahkan kita harus tahu bagaimana mendanai persediaan, piutang, kas, dan efek tadi dengan utang usaha. Maka pada kenyataannya periode-periode ini ada 3 periode ya, ada periode konversi dan ada periode penerimaan serta periode penangguhan ini. Pada kenyataannya ketika kita disuruh menghitung siklus konversi kas sebuah perusahaan itu kita diberikan data berupa laporan keuangan, di mana periodenya harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang ada di layar sebagai berikut. Nanti untuk contohnya saya akan lampirkan di sesi 13 ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui siklus konversi kas atau periode konversi persediaan, maka kita akan dapat menentukan apakah persediaannya, kemudian harga pokok penjualan, piutang dan penjualannya sampai dengan utangnya itu sudah ideal untuk menghasilkan siklus konversi kas yang lebih singkat dibandingkan dengan periode penangguhan hutang. Sedikit saya jelaskan dan secara singkat saja, tapi nanti bisa dilihat di contoh atau di lampirannya ya. Misalnya kita umpamakan bapak ini dulu. Bapak ini tadi ingat punya barang dagangan, tapi barang dagangannya itu diperoleh dengan cara berhutang. Nah, karena bapak ini memperoleh barang dagangannya dengan cara berhutang, maka bapak ini diberikan batas waktu dari pemasok barang dagangannya atau yang memberikan hutang. Batas waktunya misalnya 40 hari. Bapak ini harus mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemasok agar Bapak ini memiliki barang dagangan. Nah, batas waktu yang diberikan pemasok kepada pedagang ini atau kepada Bapak ini itu namanya periode penangguhan utang. Maka diketahui 40 hari gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika Bapak ini sudah mempunyai persediaan dan tahu batas waktu yang diberikan oleh pemasok adalah 40 hari untuk mengembalikan utangnya, Bapak ini menentukan konversi persediaannya atau perputaran barang dagangannya itu selama 60 hari harus terjual. Selain itu, Bapak ini juga harus menentukan periode penerimaan rata-ratanya. Misalnya Bapak ini menentukan periode penerimaan rata-ratanya dari konsumen itu adalah 60 hari juga. Periode penerimaan rata-rata itu adalah batas waktu yang diberikan pedagang kepada konsumen. Bapak ini ke konsumen. Ya, saya ulang, periode penangguhan utang itu adalah batas waktu yang diberikan pemasok kepada pedagang ini, yaitu selama 40 hari. Sedangkan periode penerimaan rata-rata adalah batas waktu yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen. Karena barangnya tadi diperoleh secara kredit dan dijual secara kredit. Batas waktu periode penerimaannya berapa dari pedagang ini untuk konsumen? Misalnya 60 hari. Dan Bapak ini pun juga menjual persediaannya maksimal adalah 60 hari. Selama 60 hari barang dagangannya harus habis. Maka
Siklus konvensi kasnya adalah periode konvensi persediaan selama 60 hari ditambahkan periode penerimaan rata-rata yaitu 60 hari juga dan dikurangi periode penangguhan utang yaitu 40 hari, hasilnya adalah 80 hari. Kalau dilihat dari hasilnya, siklus konversi kasnya itu lebih besar dibandingkan periode penangguhan utangnya. Logikanya ya, Bapak ini baru menerima uang setelah 80 hari, yaitu siklus konvensi kasnya. Tetapi di hari ke-40 sudah batas maksimum Bapak ini membayarkan hutang. Itu yang nggak boleh. Makanya siklus konversi kas ini harus lebih singkat dibandingkan periode penangguhan utang agar resiko pemasok untuk mendapatkan uangnya kembali rendah dan resiko gagal bayar pedagang ini juga rendah. Ingat, siklus konvensi kas harus lebih singkat atau lebih kecil dibandingkan periode penangguhan utangnya. Kalau seperti ini, yang saya contohkan, siklus konvensi kasnya 80 hari, sedangkan periode penangguhan utangnya 60 hari, maka perlu di-manage lagi modal kerjanya atau aset lancarnya, di mana modal kerja atau aset lancarnya berupa persediaan, harga pokok penjualan, piutang, dan bahkan utangnya, gitu ya, agar nantinya periode konvensi persediaan, periode penerimaan rata-rata dan periode penagihan utangnya ideal dan menghasilkan siklus konvensi kas yang lebih kecil dibandingkan periode penangguhan utang. Itu idealnya ya, tapi nanti di lapangannya bergantung dengan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola modal kerjanya. Berbicara tentang kebijakan modal kerja di dalam sebuah perusahaan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebijakan longgar. Kebijakan longgar itu pada saat perusahaan memiliki jumlah kas, efek yang dapat diperjualbelikan, dan persediaan yang relatif besar, dan kebijakan kredit yang liberal menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Maksudnya gini, sebuah perusahaan itu ketika punya aset lancar dan memiliki kebijakan longgar, perusahaan itu akan menggunakannya dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan ketika dia menggunakan aset lancar dalam jumlah yang besar atau longgar, tidak ada batasan, maka akan menimbulkan piutang usaha yang tinggi dan utang usaha yang tinggi. Kenapa tadi? Karena ketika kebijakannya longgar ya sudah pol-polan aja kalau mau punya persediaan. Apalagi kalau persediaannya berasal dari hutang, tidak mikir kalau persediaannya dari hutang berarti resikonya semakin tinggi. Apalagi kalau dijualnya juga pol-polan diberikan secara kredit juga ke konsumen. Piutang usahanya juga tinggi. Kalau piutang usahanya tinggi, resiko untuk membayar hutangnya juga tinggi. Kemudian kalau kebijakan ketat itu sebaliknya, ya. Kalau yang longgar tadi asetnya mudah diperjualbelikan dan dilakukan semaksimal mungkin lah, yang mengakibatkan piutang usahanya tinggi, kemudian utang usahanya tinggi, maka itu artinya resikonya perusahaan juga tinggi. Kalau yang ketat dibatasi, ya, maka piutang usahanya juga rendah, utang usahanya juga rendah. Sedangkan kebijakan modal kerja yang ada di perusahaan yang lainnya adalah kebijakan moderat, itu artinya di tengah-tengahnya, tidak longgar dan tidak ketat. Kalau saya sebagai pemilik perusahaan, saya akan memilih kebijakan moderat. Kenapa? Berada di tengah-tengahnya itu artinya menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Khususnya ini untuk perusahaan yang produknya adalah musiman. Misalnya saya memiliki perusahaan mantel. Ya kalau pas musim hujan, saya akan menggunakan kebijakan longgar, menyediakan persediaan yang cukup besar agar konsumen tidak kehabisan. Kalau konsumen tidak kehabisan, persediaan ini pun saya juga akan peroleh dengan hutang. Tetapi ada jaminan karena tadi musim hujan, jadi kemungkinan siklus konvensi kasnya pasti
tidak ada kepastian ya di dalam sebuah ilmu. Bukan ilmu ya, di dalam sebuah bisnis itu nggak ada kepastian, hanya saja resikonya cukup minim lah. Intinya kalau moderat itu sesuai dengan situasi saja, atau ini sering diterapkan oleh perusahaan yang produknya musiman. Tetapi kalau musim kemarau ya saya gunakan kebijakan ketat, mengurangi persediaan agar resiko piutang usahanya rendah, utang usaha saya juga rendah, karena mengingat bahwa kalau musim kemarau berarti pemasukan saya, kas saya tidak akan seperti pada saat musim hujan, misalnya seperti itu. Saya ulang, di dalam memanage modal kerja itu ada kebijakannya dalam mengelola modal kerja atau aset lancarnya, yaitu ada kebijakan longgar, di mana kebijakan longgar ini adalah ketika aset lancarnya itu dapat diperjualbelikan secara bebas, secara pol-polan gitu ya bahasanya, dan mengakibatkan piutang usahanya tinggi. Kalau piutang usahanya tinggi itu artinya kan kas yang ada di perusahaan sedikit ya yang tunai, karena masih dipiutangkan gitu, masih belum dibayarkan oleh konsumen, dan mengakibatkan utang usahanya juga tinggi karena persediaannya diambil dari berhutang. Kalaupun tidak berhutang tetapi piutangnya tinggi, itu resikonya juga tinggi. Kemudian kalau yang ketat berarti kebalikannya, sangat dibatasi ya. Kemudian kalau yang moderat itu ada di tengah-tengahnya. Jika boleh memilih khususnya untuk perusahaan yang musiman, lebih baik di moderat. Tergantung situasi saja. Kalau memang lagi musim untuk konsumen menggunakan produknya ya pakai yang longgar saja. Maka walaupun semua kasnya, persediaannya, kemudian efeknya diperjualbelikan secara bebas, piutang usahanya walaupun tinggi tetapi pemasukannya kan juga tinggi. Sebaliknya ketika musimnya tidak menggunakan produk perusahaan tersebut, ya gunakan yang ketat gitu ya. Kemudian modal kerja tadi harus didanai. Biasanya modal kerja ini didanai dengan utang. Utang itu sumbernya ada macam-macam, ada pinjaman bank. Pinjaman bank ini seringnya disebut dengan utang jangka pendek. Utang usaha itu bisa utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Sedangkan kewajiban akrual itu sering disebut dengan beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun atau dalam pembukuan, misalnya upah pada karyawan. Kemudian utang jangka panjang sama dengan yang tadi ya, utang usaha. Biasanya ada utang jangka panjang dan ada utang jangka pendek. Kemudian ada ekuitas biasa, itu biasanya penerbitan saham ya, seperti yang kita pelajari pada struktur dan biaya modal kemarin. Intinya pendanaan modal kerja ini sifatnya adalah utang gitu ya. Nah, bagaimana cara mendanainya? Ada 3 kebijakan juga. Yang pertama adalah kebijakan konservatif, yaitu mendanai aset lancar dengan utang jangka panjang. Sedangkan pendekatan agresif adalah mendanai aset lancar dengan utang jangka pendek. Nah, kalau kebijakan moderat itu adalah mendanai aset lancar dengan mencocokkan waktu jatuh temponya. Misalnya, kalau perusahaan membeli sebuah gedung yang gedung tersebut umur investasinya adalah 10 tahun, maka dia akan menggunakan pinjaman dari lembaga lain, misalnya bank, juga pinjaman selama 10 tahun. Atau ketika perusahaan membeli sebuah mobil untuk alat transportasi pemasarannya yang umur investasinya adalah 5 tahun, maka perusahaan juga akan meminjam dengan jangka waktu 5 tahun. Saya ulang, kalau konservatif itu membiayai aset lancarnya dengan pinjaman jangka
jangka panjang. Sedangkan untuk yang agresif itu adalah mendanai atau membiayai aset lancarnya dengan pinjaman jangka pendek. Kalau moderat itu mencocokkan waktu jatuh tempo dengan umur investasinya. Di mana sebenarnya kalau untuk yang moderat itu umur investasi nggak ada yang bisa menjamin ya. Kayak misalnya kalian secara sederhana di rumah ada kulkas mahasiswa A dan mahasiswa B gitu ya, kulkasnya sama, tanggal belinya sama, kemudian dibilang garansi 5 tahun misalnya, tapi ternyata milik mahasiswa B itu belum sampai 3 tahun sudah rusak. Berarti kan tidak ada jaminan, atau kalau kata orang tergantung pemakaiannya. Tapi ada juga yang merasa pemakaiannya biasa saja tapi rusak. Intinya kan tidak ada jaminannya gitu ya. Nah, maka mana yang kebijakan pendanaan yang paling tepat? Kebijakan pendanaan yang paling tepat itu adalah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut. Dan ini yang paling berpengaruh adalah manajernya ya. Termasuk manajer yang konservatif atau yang agresif atau yang moderat. Karena kalau yang konservatif itu adalah pembiayaan aset lancar dengan jangka panjang. Berpikir bahwa dengan pinjaman jangka panjang yang pada dasarnya sebenarnya pinjaman jangka panjang itu biayanya lebih besar dibandingkan pinjaman jangka pendek. Tetapi sifatnya biayanya tidak fluktuatif. Maka kalau biaya jangka pendek itu adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya jangka panjang. Tetapi sifatnya sangat fluktuatif. Jadi semuanya masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan. Makanya kalau ditanya mana yang lebih tepat, yang lebih tepat adalah yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan biasanya ini yang paling berpengaruh untuk melihat kondisi perusahaan adalah manajernya. Seperti itu. Maka dari sesi ini yang dapat kita simpulkan, ada beberapa kebijakan untuk memanage modal kerja dan kas. Tadi yang pertama adalah ada kebijakan saya lupa apa ya tadi. Ada kebijakan longgar, kebijakan ketat, dan kebijakan moderat. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga tidak terlepas bagaimana perusahaan harus menentukan kebijakan untuk mendanai si modal kerja tadi. Karena modal kerjanya itu bisa jadi berasal dari pinjaman atau hutang, maka harus di-manage juga dengan 3 kebijakan juga. Yang pertama adalah kebijakan moderat, kemudian kebijakan konservatif, dan yang ketiga adalah kebijakan agresif, gitu ya. Saya kira cukup sekian materi untuk sesi 13 ini. Kalau ada salah dan kurangnya atau ada pertanyaan bisa disampaikan di forum. Saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Gimana ya kok susunannya gitu ya? Saya ulang lagi ya penutupannya yang agak asik. Saya kira materi di sesi 13 ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.